Setelah lolos ke babak playoff atau turnamen musim semi dengan 7 kemenangan beruntun yang membuat tim Red Spark dinilai sebagai tim paling mematikan di V-League saat itu, cedera yang dialami Lee So-young sepertinya benar-benar memberikan dampak yang signifikan saat Red Spark harus kalah di 2 laga setelahnya atau 2 laga penutup regular season. Memang 2 laga itu tak berarti apa-apa, tapi tentu saja ini memicu kekhawatiran jelang playoff. Saat tanpa Lee So-young, pasukan dari Ko Hee-jin ini seolah menunjukkan adanya kelemahan yang mencolok, terkhusus soal pertahanan dan serangan yang jadi kurang variatif. Dan itulah yang kemudian membuat mereka kalah kontra IBK Elchas di laga terbaru sore tadi. Lantas seperti apakah permainan dari tim Jongkwanjang Red Spark tanpa Sokap? Apakah benar ini membuat Red Spark terlalu bergantung pada Mega? Berikut ulasan selengkapnya. During a sleepless night, but you're too high to drive. I know that if I'm gonna die, no one will see you cry. Thought I smelled a witch, but I feel stupid. Put a pretty Instagram year span, planning this night, try to suit up for a scale. I said I'll pick you up. Kalian tentu masih ingat apa yang menjadi faktor kunci kebangkitan tim Red Spark sejak round 4 hingga sukses menembus turnamen musim semi atau playoff. Saat itu kembalinya Lee So-young adalah kunci utama di balik penampilan impresif dari para pemain Jongkwanjang Red Spark. Dalam urusan menyerang, Mega tak lagi terlalu terbebani saat tim Red Spark menjadi lebih bervariatif dengan trio lini serangnya, Mega, Chia, dan Lee So-young. Sedangkan dalam urusan bertahan, Kapten Lee adalah salah satu pemain terbaik dalam hal receive. Dia punya refleks yang bagus, penempatan posisi yang sempurna, dan juga kepercayaan diri yang tinggi yang membantu rekan satu timnya tetap tampil tenang di sepanjang permainan. Sialnya, itulah yang jadi masalah saat Lee So-young tak bisa bermain karena mengalami cedera pada ligamen kaki kirinya. Di laga kontra IBK Elchas yang dimainkan di laga penutup regular season sore tadi, masuknya Park Hye-min untuk menggantikan Lee So-young tak dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Akibatnya, serangan tim Red Spark lebih berfokus pada Mega, yang nampak sudah dibaca dengan sangat baik oleh bloker dari tim IBK Elchas. Tercatat IBK sukses mengalahkan Red Spark 3 set langsung, dengan unggul jauh di set pertama 25-12. Di set ini Mega benar-benar tak berkutik. 7 spike-nya sukses dihentikan oleh lawan. Sedangkan di set kedua, Red Spark berhasil mengimbangi IBK. Mega pun tampil lebih baik di set ini, meski pada akhirnya Red Spark tetap kalah 25-23. Masuk di set ketiga, pelatih Red Spark Ko Hee-jin tampaknya telah melepas laga ini dengan mengamati para pemain intinya dengan pemain cadangan, di mana IBK sukses meraih kemenangan dengan skor 25-23. Mega. Dug out by No. Here's Day. And she gets sent back over. Here's Mega from the far side, and it's from Yuk Se-young. Up in the air. Mega off the block. Gets the point. Here's Mega. Through the blockers. Middle. Good little play. To just dump that over, but Mega. Back row dig. Swing from the middle. Park. Yun-jin trying to get that one through. Mega gets that one to go beautifully. Sekarang kita akan lihat kenapa Red Spark kalah 3 set langsung oleh IBK di laga sore tadi. Pertama, jelas tingkat keberhasilan serangan. IBK punya tingkat keberhasilan serangan 40,4%, sedangkan Red Spark hanya punya tingkat keberhasilan serangan 29,3%. Sangat rendah dari biasanya. Sekarang kita lihat poin yang diperoleh oleh pemain Jongkwanjang. Mega tercatat menjadi pemain dengan poin tertinggi yakni 12. Poin itu diperoleh dari 2 set yang ia mainkan dengan tingkat keberhasilan 34,5%. Jelas ini bukan performa terbaik Mega, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan Mega sepenuhnya. Saat penampilan rekannya di lini serang juga tidak terlalu baik, sehingga bola lebih sering mengarah ke Mega, di mana serangan tim Red Spark menjadi mudah dibaca. Chia yang hanya punya 5 poin dari 2 set dengan tingkat keberhasilan 27,8%, sedangkan Park Hye-min yang dimasukkan sebagai pengganti Lee So-young tampil jauh dari harapan dengan hanya membuat 2 poin dengan tingkat keberhasilan serangan hanya 15,4%.
Jelas penampilan kurang greget dari Hyemin yang menggantikan Lee So-young membuat setter lebih sering mengarahkan bola ke Mega, di mana sialnya itu membuat serangan-serangan Mega juga lebih sering terbaca. Your eyes give off a toxic vibe, making me lose my mind. That's why. Tenang, fokus Ko Hee-jin sudah di playoff. Dua kekalahan yang didapatkan tim Red Spark dalam 2 pertandingan terakhirnya membuat banyak fans dari Red Spark cukup khawatir terhadap penampilan dari skuadnya. Apalagi di playoff, mereka tetap tak bisa memainkan sang kapten Lee So-young. Meski begitu, 2 kekalahan ini bisa jadi adalah cara Ko Hee-jin menyimpan tenaga dan strategi terbaiknya jelang playoff. Karena sekali lagi, 2 laga terakhir di regular season bukanlah laga yang menentukan lagi. Dalam interviewnya sebelum laga kontra IBK yang kami kutip dari Never, Ko Hee-jin bahkan nampak lebih fokus ke laga playoff saat mengatakan jika ia telah mempersiapkan pertandingan playoff menghadapi lawan yang telah ditentukan, yakni Pink Spider. Pelatih Ko yang menemui wartawan jelang pertandingan mengatakan, "Saya sangat bersyukur, kami berhasil mengamankan posisi ketiga di liga reguler. Kami harus pergi ke babak playoff. Saya ingin membalas para penggemar dengan permainan yang bagus. Kami akan memulai dengan normal hari ini. Kami akan mencoba beroperasi berdasarkan situasi permainan," prediksinya. Saat Hyundai Engineering and Construction memastikan tempat pertama di liga reguler pada tanggal 16, jadwal playoff juga telah dikonfirmasi. Lawan Jong Kwan-jang adalah Hankook Life Insurance. Pelatih Ko berkata, "Lawan telah ditentukan. Saya pikir saya harus mempersiapkannya dengan baik. Persiapan terus dilakukan. Saya akan mencoba yang terbaik," katanya. Pernyataan dari pelatih Ko Hee-jin tersebut dapat menggambarkan jika fokus Jong Kwan-jang memang sudah di playoff. Dan sekali lagi, itu dibuktikan dengan dimainkannya para pemain cadangan di set ketiga, yang menggambarkan jika Ko Hee-jin tidak terlalu peduli dengan hasil pertandingan atau kekalahan di laga kontra IBK sore tadi. Don't call me back, don't even try to text. Better meet me back for Uber Black. I said I'll pick you up at 8. You probably won't be. Ko Hee-jin harus menemukan pengganti Lee So-young. Melihat laga kontra IBK Altas, jelas salah satu kelemahan Red Spark adalah kurangnya variasi serangan yang terlalu mengandalkan Mega. Ini seperti yang terjadi di round 2, yang membuat serangan Mega bisa dibaca. Ko Hee-jin jelas tahu jika kehilangan Lee So-young sangat berdampak. Dan sejauh ini, kami pikir Pak Hyemin belum bisa menjawab masalah sebagai pengganti Lee So-young. Saat di laga kontra IBK, Hyemin hanya membuat 2 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 15%. Melihat kondisi tersebut, Ko Hee-jin harus beralih ke pemain lainnya. Opsi pertama mungkin Lee Son-woo, pemain outside hitter yang di laga kontra I-Peppers sukses mengoleksi 27 poin, dan di laga kontra IBK sukses mengoleksi 5 poin. Dengan nama lain yang bisa diandalkan adalah Kim Se-in, yang di laga kontra IBK tampil apik dalam hal bertahan dan sukses mengoleksi 4 poin, dengan tingkat keberhasilan serangan 21,4%. Bukan angka yang baik, tapi kami pikir lebih baik dari Park Hye-min. I'm gonna wait. Need you during your sleepless night. Setelah laga ini sendiri, Red Spark akan bermain di laga playoff menghadapi Pink Spider. Laga babak playoff ini akan dimainkan 3 kali. Pertama pada tanggal 23 Maret, playoff kedua dimainkan 2 hari setelahnya 25 Maret, dan playoff ketiga akan dimainkan pada 27 Maret. Setelahnya, tim yang lolos dari playoff akan ke laga final, di mana laga final ini akan dimainkan sebanyak 5 kali, mulai tanggal 29 Maret hingga tanggal 6 April. Melihat jadwal super padat itulah, kami pikir wajar jika di laga kontra IBK tadi, tim Red Spark tak menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan alih-alih coba memenangkan set ketiga dan membuat laga lebih melelahkan, mereka memilih untuk melepaskan. Jadi itulah cerita di balik analisa di laga IBK kontra Jong Kwan-jang Red Spark sore tadi. Laga penutup regular season musim ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.